Kalau yang diserang lagi bapak, kamu ikut sakit hati nggak? Kalau ke kamu kan udah terserah, ke Gibran ya udah masing-masing. Kalau ke bapak kan kadang-kadang anak ikut. Enggak. Iya. Enggak. Ya wis. Kalau ibu ya marah. Kalau bapak bodoh amat ya. Bapak, kamunya? Apa? Kamu juga? Enggak, kalau sendiri enggak. Ibu negara Iriana Joko Widodo jadi trending topik di Twitter. Warganet ramai membahas soal cuitan yang diduga mencela ibu negara saat berfoto bersama istri Presiden Korea Selatan. Gibran dan Kaisang pun ikut membalas cuitan tersebut. Ya aku iseng-iseng nih. Kita ada ngomeni klambi, ngomeni batik, sekenono. Orang mudeng kulture kene bahasa jeplak aja di Twitter. Mungkin ada ini Mas, apa Mas? Termasuk sing wong luar negeri ku ya, yang YouTuber sapa kuwi. Yang batik menghina batik. Iya, menghina batik podo. Kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, menurut Anda harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi, itu adil tidak? Mengapa KUHP di seluruh dunia, harkat dan martabat kepala negara asing itu dilindungi? Itu akibat kita memuja-muja tamu tetapi memaki orang tua kita sendiri. Menurut Anda itu logis tidak? Kalau kepala negara asing saja harkat dan martabatnya dilindungi, kok mengapa harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi? Fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tindak. Yang seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita tidak boleh diam. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur nikmat, ya. Di mana budaya patriarki hal ini sudah kuno sebenarnya, terlepas dari kebebasan bersosial media. Gelaran KTT G20 di Bali bukan hanya urusan Presiden Jokowi yang menjamu para kepala negara. Pelayanan serupa juga dilakukan Ibu Negara Iriana Jokowi. Sayangnya, sikap lembut Iriana menyambut para tamu dunia jadi bahan olokan warganet. Salah satu yang menjadi sorotan kala itu Iriana Jokowi bertemu dengan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee. Salah satu akun Twitter @koprofiljati bahkan membuat kebersamaan keduanya menjadi lelucon. Jadi ada orang yang nge-tweet dengan niat merendahkan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana itu intinya jadi kayak semacam bibi. Tolong buatkan minumnya, Bi. Terus kemudian Ibu Iriana di situ ceritanya menjawab baik nyonya gitu. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Tapi tentu standar kecantikan tiap orang itu kan beda-beda. Nama Karisma Jati tiba-tiba viral dan diburu warganet setelah akun miliknya @koprofiljati diduga menghina Ibu Negara Indonesia Iriana Joko Widodo. Awalnya akun Twitter milik Karisma Jati yakni @koprofiljati mengunggah sebuah foto Iriana Joko Widodo saat berdiri bersanding dengan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee. Foto tersebut tak ada masalah, namun caption yang ia tuliskan membuat kehebohan di jagat maya. Dalam captionnya, @koprofiljati menuliskan sebuah percakapan yang dituding menghina Ibu Negara. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik nyonya, tulis @koprofiljati dalam caption unggahannya itu. Unggahan akun @koprofiljati tersebut sontak membuat warganet geram dan tidak terima bahwa istri Presiden Jokowi alias Ibu Negara direndahkan dan dihina. Lalu siapakah sosok Karisma Jati, pemilik akun tersebut? Diberitakan Insight Live, rupanya ia merupakan seorang ilustrator 17+ sekaligus komikus yang berasal dari Yogyakarta. Akun tersebut mengunggah foto Ibu Iriana bersama istri Presiden Korea Selatan, Kim Kyun-hee dengan narasi yang merendahkan. Setelah membuat gaduh jagat Twitter, sang pengunggah langsung meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Foto yang diunggah akun Koprofiljati tersebut diambil saat Ibu Negara Iriana menjamu istri Presiden Korea Selatan di sela-sela acara G20. Saya menjadi saksi bagaimana perempuan membuat banyak karya hebat. Di Kementerian BUMN kita sudah mendorong kepemimpinan perempuan hingga 25% dan ini merupakan perubahan yang luar biasa, agen perubahan
di BUMN adalah salah satu pemimpin perempuan. Bahkan kalau kita lihat di G20 kemarin terjadi banyak kontribusi perempuan-perempuan hebat. Ibu Menlu, Ibu Menkyu, dan juga banyak figur-figur wanita lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Karisma juga diketahui bekerja di majalah komik Dwi Bulanan Wuk Wuk, terbitan lesehan Studio Yogyakarta. Karisma Jati lahir pada 4 November 1986. Pria 36 tahun ini telah memiliki beberapa karya komik yang cukup populer di kalangan publik. Satu di antaranya Anak Pos Dodol dan Good You Must Be Joking. Sayangnya, beberapa komik karyanya tidak bisa dinikmati semua orang dari berbagai usia. Hal itu karena komik Karisma Jati bersifat 17+, memuat konten seksual, asusila, juga kekerasan hingga dinilai terlalu liar. Bahkan ia pernah membuat komik kontroversial berisi seorang wanita yang mengajak anak untuk memenuhi hasrat seksual. Beberapa anggota di komunitas komik mengenal sosok Karisma sebagai seorang komikus yang punya masalah dengan komikus wanita. Selain membuat komik, Karisma Jati juga pernah menggarap proyek animasi. Mau melaporkan ke polisi? Orang aku sehat gawean ya. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak, Mas? Enggak. Kenapa marah? Ya, maksudnya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya ibu ya. Tenang, tanya ibu. Mas kecewa? Kecewa apa? Itu kan menggunakan medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, kok biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain-lain saja. Belakangan diketahui komikus penghina Iriana Jokowi ini selaku pemilik akun Twitter @koprofiljati menghapus postingan tersebut, kemudian menyampaikan permintaan maaf. Akun Facebook atas nama Karisma Jati kemudian meminta maaf secara terbuka kepada Iriana Jokowi dan seluruh keluarga besar Presiden Republik Indonesia. Surat terbuka permintaan maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh keluarga besar kepresidenan. Tulis Karisma Jati. Dengan ini saya, Karisma Jati, meminta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan, sambungnya. Ia juga mengaku siap untuk menghadapi segala hukuman atau tuntutan hukum akibat perbuatannya tersebut. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Jelasnya. Meskipun begitu, akun Karisma Jati itu mengatakan bahwa dirinya tidak meminta maaf kepada warganet yang telah menghujatnya. Permintaan maafnya hanya ditujukan kepada Iriana Jokowi beserta keluarga. Namun tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya kepada para pendukung fanatik rezim ini yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung, dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka, paparnya. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Pungkasnya, kecantikan perempuan itu tidak bisa diukur dari satu standar saja. Tentu tidak adil kalau kita membanding-bandingkan, karena sesungguhnya kecantikan perempuan itu berasal dari hati dan tentu yang selalu saya bilang akhlaknya. Ini konten sangat tidak baik. Ini bukan kultur bangsa kita. Saya sangat sedih dan saya sangat terpukul ketika hal-hal ini justru menjadi hal-hal yang seperti dianggap biasa. Ini tidak biasa. Dengan viralnya cuitan tersebut membuat para netizen marah dan berkomentar atas hinaan yang dilontarkan akun Twitter @koprofiljati.
Begitupun dengan kedua putra Presiden Republik Indonesia itu dan Ibu Negara Iriana, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep juga ikut menanggapinya. Dengan kompak, kedua putra Ibu Negara Iriana berkomentar, "Salah paham," tulis Gibran dalam akunnya @gibran_tweet. "Lah, terus maksudmu gimana?" Balas Kaisang lewat akunnya @kaisanggp. "Halah, santai aja bang," jawab Gibran, membalas komentar salah satu netizen yang memintanya memperjuangkan harga diri ibunya tersebut. Dengan viralnya kabar tersebut yang membuat para masyarakat marah karena ibu negara telah dihina. Dengan santainya, Ibu Negara Iriana dengan bijaknya mengatakan untuk sabar menghadapi hinaan tersebut. Hal itu diungkap oleh putra bungsu beliau, Kaisang Pangarep. "Habis di WA sama ibu, disuruh sabar. Ya wes, aku sabar," tulis @kaisangp. Diberitakan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tidak akan melaporkan akun @koprofiljati. Gibran mengungkapkan banyak urusan yang harus ia selesaikan. "Orang mudeng kulture ngene, ngaco asal jeblak ning Twitter. Tidak tahu budayanya sini, asal ngomong di Twitter," jelas Gibran saat ditemui Jumat 18 November 2022. "Yo kuwi sing sini-sini, yaitu yang malu-maluin. Dokumen, kelambi, batik, reno-reno." Pada komentar baju batik macam-macam, termasuk yang di luar negeri YouTuber itu siapa yang kritik batik menghina batik, podo wae sergahnya. Namun ia mengaku tidak marah saat merespon tweet tersebut. Bahkan ia mengaku sudah biasa menerima ejekan seperti itu. "Aku ora nanggapi apa-apa, nggak marah, nggak kaget," terangnya. Hanya saja kelakuan semacam ini membuat malu. Sebagai bagian dari warga negara, tidak selayaknya mencemooh ibu negaranya sendiri di hadapan negara lain. Meskipun demikian, ia tidak berniat untuk melaporkan pemilik akun tersebut. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai wali kota Solo. "Enggak lapor, isi akeh gawean ya, males," terangnya. Dan hati-hati, kita hidup dalam sebuah negara yang tertib, supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan, kalau tidak ya nanti akan berurusan sama kepolisian, berurusan sama kejaksaan dan seterusnya. Diketahui Karisma Jati merupakan warga Bantul, Yogyakarta dengan akun Instagramnya @kxjati dan @kjatistudio. Tidak hanya itu, salah satu netizen juga berhasil melacak bengkel atau workshop Karisma Jati bekerja. Tidak main-main, netizen juga berhasil mendapatkan toko e-commerce Karisma Jati dari Tokopedia hingga Shopee milik pelaku. Dan yang lebih herannya lagi, ternyata sebelumnya juga Karisma Jati pernah melakukan pelanggaran dalam bersosial media. Salah satu netizen membagikan tangkapan layar laman Facebook Karisma Jati yang menyatakan ia meminta maaf karena telah mengunggah hal yang tidak pantas. "Dear all, saya minta maaf telah mengunggah hal yang tidak pantas dan memberikan informasi yang tidak benar. Tidak ada coret-coret di tempat yang tidak semestinya. Beberapa pihak yang terlanjur tersinggung oleh postingan tersebut. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya janji tidak akan terulang lagi," tulis Karisma Jati dalam unggahan pada 2 November 2015.